Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arah Pulang Channel yang dirahmati Allah. Mari kita awali pertemuan ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Jangan lupa, sahabat sekalian, untuk like, subscribe, dan tuliskan doa terbaik di kolom komentar. Semoga setiap doa yang sahabat tuliskan segera Allah kabulkan. Kisah Abu Nawas menjual raja. Cahaya matahari pagi menimpa kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah yang megah. Sungai Tigris berkilau keemasan, memantulkan cahaya dari jembatan kayu yang menghubungkan pasar besar dengan jalan menuju istana. Di pasar, pedagang-pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, kain sutra dari Damaskus, rempah dari India, kurma dari Basra, kuda Arab yang gagah, hingga budak dari berbagai negeri. Suara-suara bercampur dengan bau harum minyak wangi dan anyir keringat manusia yang berdesakan. Rakyat hidup dengan hiruk-pikuknya, sebagian sibuk menawar, sebagian lagi hanya berjalan sambil mengagumi. Namun di balik keriuhan itu, ada juga kemiskinan, anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, pengemis duduk dengan tangan terulur, berharap diberi sepotong roti. Di balik segala kemewahan dan hiruk-pikuk Baghdad, berdirilah istana yang angkuh, dijaga oleh prajurit bersenjata tombak berkilau. Di sanalah sang khalifah, Harun al-Rashid, memerintah dengan kekuasaan penuh. Namun, meski hidup di istana penuh emas, hari itu wajah khalifah murung. Ia duduk di singgasana, dikelilingi wazir, penasihat, dan pejabat tinggi. Tirai sutra berwarna ungu bergoyang pelan, seakan ikut merasakan kegelisahan sang penguasa. Seorang wazir yang berani angkat bicara mencoba bertanya hati-hati. Wahai Amirul Mukminin, apakah ada masalah besar yang membuat engkau gelisah? Atau ada negeri yang berani menantang kekuasaanmu? Raja menggeleng perlahan. Bukan, negeri ini aman. Aku hanya bosan. Semua orang menuruti perintahku, semua tunduk kepadaku. Tak ada yang berani membantah. Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku tertawa, sesuatu yang membuatku merasa hidup. Para pejabat saling pandang. Mereka tak berani berkata apa-apa. Namun seorang pejabat yang terkenal iri pada Abu Nawas tiba-tiba berbisik. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin sesuatu yang aneh dan lucu, panggil saja Abu Nawas. Dia selalu punya cara membuatmu tertawa, meski kadang dengan tingkah yang gila. Khalifah menoleh, wajahnya mulai berseri. Benar juga, Abu Nawas, sudah lama aku tidak mengujinya. Baiklah, panggil dia kemari. Aku akan memberinya tugas yang tak mungkin bisa ia selesaikan. Utusan pun berangkat. Mereka menemukan Abu Nawas di rumahnya yang sederhana, di pinggiran Baghdad. Rumah itu kecil, berdinding bata yang sudah retak, atapnya dari pelepah kurma, pintunya miring seperti siap roboh. Namun di dalam, Abu Nawas sedang bernyanyi riang sambil menanak nasi. Ia memang orang yang aneh, meski miskin, ia selalu terlihat bahagia. Abu Nawas, teriak utusan, Amirul Mukminin memanggilmu ke istana segera. Abu Nawas keluar dengan wajah santai. Ah, rupanya beliau bosan lagi, katanya sambil tersenyum nakal. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi kali ini. Di hadapan khalifah, Abu Nawas menunduk sopan. Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin. Apa yang bisa hamba lakukan untuk mengusir rasa bosanmu kali ini? Raja menatapnya dengan sorot mata penuh teka-teki. Abu Nawas, aku ingin engkau melakukan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang sebelumnya. Abu Nawas menanggapi dengan wajah polos. Perintahkanlah, wahai Amirul Mukminin. Bukankah tugasku memang membuatmu tertawa, meski dengan hal yang mustahil? Raja menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, sehingga seluruh balairung mendengarnya. Aku ingin engkau menjual diriku di pasar budak. Ya, jual aku seperti seorang budak biasa. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau gagal, hukuman mati menantimu. Ruangan istana mendadak sunyi. Semua pejabat menatap dengan mata terbelalak.
Beberapa hampir tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang wazir berbisik, menjual raja di pasar budak. Itu gila. Siapa yang berani membeli raja? Bukankah itu penghinaan besar? Namun Abu Nawas tidak menunjukkan wajah panik. Ia justru mengelus janggutnya, berpura-pura berpikir keras. Akhirnya ia tersenyum. Wahai Amirul Mukminin, sungguh aneh permintaanmu. Tapi baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan menjualmu. Khalifah terbahak, para pejabat semakin bingung. Dan Abu Nawas, seperti biasa, tampak tenang seolah tugas mustahil itu hanyalah permainan kecil. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa beberapa pakaian lusuh. Ia memohon agar Khalifah menanggalkan jubah kebesaran dan mahkotanya, lalu mengenakan pakaian kasar layaknya budak. Para pejabat protes. Bagaimana mungkin seorang khalifah menyamar jadi budak? Itu merendahkan martabat kerajaan. Namun khalifah justru tertawa. Bukankah itu intinya? Aku ingin tahu apakah Abu Nawas bisa menjualku. Akhirnya, sang raja pun menyamar, pakaiannya kotor, wajahnya diolesi debu, bahkan tangannya diikat tali agar benar-benar terlihat seperti budak. Abu Nawas mengangguk puas. Sempurna. Sekarang mari kita pergi ke pasar. Perjalanan menuju pasar penuh dengan orang-orang yang tidak menyadari siapa yang lewat di depan mereka. Mereka hanya melihat seorang lelaki lusuh yang digiring oleh Abu Nawas. Di pasar budak, suasana riuh. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Budak kuat dari Afrika, budak cantik dari Persia, murah, murah. Abu Nawas naik ke atas sebuah peti kayu dan berteriak keras-keras. Hai orang-orang Baghdad, dengarkan aku. Hari ini aku menjual budak paling istimewa yang pernah ada di dunia. Seorang budak yang kalau kau beli, engkau bisa menguasai seluruh negeri. Orang-orang langsung berkumpul. Mereka penasaran. Budak macam apa yang ditawarkan Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk raja yang berdiri pasrah. Inilah dia. Lihatlah wajahnya. Gagah, bijaksana, dan penuh wibawa. Siapa yang berani menawar? Kerumunan tertawa. Budak apa ini? Terlalu percaya diri kau, Abu Nawas. Pasar budak Baghdad pagi itu mendadak jadi lebih ramai dari biasanya. Pedagang kain, penjual minyak wangi, bahkan tukang roti di pinggir jalan ikut menghentikan dagangannya hanya untuk menonton tingkah Abu Nawas yang berteriak-teriak. Ayo kemari, lihat budak luar biasa ini. Tidak ada tandingannya di seluruh Baghdad. Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya seperti penjual barang murahan, tapi justru itulah yang membuat orang semakin penasaran. Raja, yang kini menyamar sebagai budak lusuh, berdiri dengan wajah pasrah. Namun dari sorot matanya terlihat ia sebenarnya menahan tawa. Bayangkan, seorang khalifah yang ditakuti setengah dunia, kini berdiri seperti barang dagangan yang siap ditawar. Orang pedagang kurma mendekat dengan wajah penasaran. Abu Nawas, apa istimewanya budak ini? Dari mana asalnya? Apa bisa bekerja keras? Abu Nawas tersenyum licik. Istimewanya? Wah, jangan tanya. Budak ini tidak perlu disuruh bekerja, karena kalau engkau membelinya, 1000 orang akan langsung bekerja untukmu. Kerumunan bersorak tertawa. Pedagang kurma menggeleng-geleng kepala. Omong kosong apa ini? Mana ada budak seperti itu? Tapi Abu Nawas tidak berhenti. Ia menepuk bahu sang raja. Budak ini juga bisa memerintah, bisa memutuskan perkara, bahkan bisa membuat seluruh negeri tunduk padamu. Seorang ibu-ibu penjual roti nyeletuk, kalau begitu, apa dia bisa memanggang roti seperti aku? Bisa, jawab Abu Nawas mantap. Tapi kalau kau membelinya, kau tak perlu memanggang lagi, karena ribuan roti akan dihidangkan ke rumahmu tiap hari. Kerumunan makin terhibur. Orang-orang mulai menertawakan setiap jawaban Abu Nawas. Di tengah keramaian, seorang pejabat istana yang sejak lama iri pada Abu Nawas datang. Namanya Wazir Abdul Karim. Ia selalu kesal karena raja lebih sering tertawa mendengar celotehan Abu Nawas daripada mendengarkan nasihat para pejabat. Melihat Abu Nawas berdiri di atas peti kayu, Abdul Karim mendekat sambil tersenyum sinis. Abu Nawas,
Apa yang kau lakukan ini? Kau berani-beraninya menjual orang di pasar tanpa izin. Bukankah ini melanggar hukum? Abu Nawas menunduk sedikit, lalu menjawab dengan nada serius. Wahai Tuan Wazir, aku tidak sembarangan menjual. Budak ini sangat istimewa. Kalau kau tidak percaya, coba saja kau beli. Kau pasti akan merasakan sendiri manfaatnya. Kerumunan menyoraki. Ya, Tuan Wazir, coba beli. Wazir Abdul Karim merasa terpojok. Ia berusaha menutupinya dengan tawa kaku. Aku tidak sebodoh itu. Mana ada budak bisa memerintah negeri. Abu Nawas menatapnya tajam, suaranya dibuat lebih lantang agar semua orang mendengar. Justru itu kehebatannya. Budak ini bisa melakukan hal yang bahkan kau, Tuan Wazir, tidak sanggup lakukan. Kau bilang tidak mungkin. Lalu mengapa engkau takut membelinya? Orang-orang langsung tertawa dan bersorak. Wazir Abdul Karim mukanya merah padam. Ia tidak bisa menjawab, dan akhirnya memilih mundur. Beberapa orang kemudian mulai iseng menawar. Seorang pemuda berkata, aku menawar 5 dirham. Tapi syaratnya budak ini harus bisa mengurus kambing-kambingku di padang. Abu Nawas tertawa. 5 dirham, kau bercanda. Budak ini terlalu mulia untuk mengurus kambing. Kalau kau beli dia, semua kambing di padang akan datang sendiri kepadamu. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Seorang pedagang kaya berkata, kalau begitu aku tawar 100 dinar emas. Abu Nawas menggeleng. Tidak cukup, 100 dinar emas hanya cukup untuk membeli sepotong jubahnya saja. Maksudku, sepotong pakaiannya. Kerumunan makin riuh. Semua orang mulai menikmati pertunjukan gratis itu. Tiba-tiba dari kerumunan muncul seorang lelaki compang camping, dengan rambut acak-acakan dan mata melotot. Semua orang mengenalnya, ia orang gila yang sering berkeliaran di pasar, mengganggu orang, atau tertawa sendiri. Ia maju ke depan dengan langkah goyah, lalu menunjuk raja yang menyamar sebagai budak. Aku mau beli budak ini, teriaknya. Kerumunan terdiam sejenak, lalu meledak tertawa. Hahaha, orang gila ikut menawar. Abu Nawas menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Berapa yang kau tawarkan? Orang gila itu mengeluarkan koin kecil dari kantong compang-campingnya. Aku hanya punya 1 dirham. Tapi aku yakin budak ini tidak pantas lebih dari itu. Aku bayar 1 dirham. Kerumunan terbahak-bahak mendengar tawaran itu. Hanya 1 dirham. Hahaha, untuk budak segagah itu. Beberapa orang bahkan hampir jatuh saking kuatnya tertawa. Namun Abu Nawas justru mengangguk serius. Lihatlah wahai orang-orang Baghdad, beginilah harga seorang raja. Kalau orang bijak yang menawar, harganya tinggi. Kalau orang bodoh atau orang gila yang menawar, harganya hanya 1 dirham. Jadi, nilai seseorang bukan pada dirinya, tapi pada siapa yang menilainya. Kerumunan mendadak hening sejenak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Mereka sadar, di balik kelucuan Abu Nawas, ada kebenaran yang tajam. Namun tak lama kemudian, mereka kembali tertawa. Suasana pasar kembali riuh, sebagian menertawakan orang gila itu, sebagian lagi mengagumi kepandaian Abu Nawas. Sementara itu, raja yang menyamar sebagai budak menunduk dalam-dalam, pura-pura malu. Tapi di balik wajah penuh debu, ia nyaris meledak tertawa. Ia berpikir dalam hati, sungguh, hanya Abu Nawas yang berani mempermainkan martabat seorang khalifah sampai seperti ini. Namun aku tidak marah, aku justru merasa hidup. Inilah hiburan yang kucari. Kerumunan masih tertawa ketika tiba-tiba Wazir Abdul Karim, pejabat yang iri pada Abu Nawas, kembali maju. Wajahnya merah, dadanya naik turun menahan marah. Ia tidak tahan melihat Abu Nawas terus dipuji orang. Dengan suara lantang ia berteriak, hentikan pertunjukan konyol ini. Abu Nawas, kau mempermainkan orang-orang. Mana ada budak sehebat yang kau katakan. Kau pasti menipu rakyat. Kerumunan terdiam. Beberapa orang mulai khawatir. Kalau pejabat istana ikut bicara, bisa jadi Abu Nawas ditangkap saat itu juga. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap Abdul Karim dengan senyum penuh arti. Wahai Tuan Wazir,
Aku tidak menipu. Justru aku jujur. Budak ini bisa memerintah negeri, bisa membuat orang tunduk, bisa mengubah nasib banyak orang. Kalau kau tidak percaya, belilah dia. Buktikan sendiri. Atau apakah kau takut? Kerumunan bersorak lagi. Hahaha. Benar. Kalau kau berani, belilah dia. Abdul Karim terpojok. Ia tidak mungkin membeli budak yang tampak lusuh itu. Namun kalau ia mundur, ia akan dipermalukan. Karena kesal, Abdul Karim mencari cara lain. Ia mendekat kepada Abu Nawas dan berkata dengan nada sinis, cukup keras agar semua mendengar. Baiklah, kalau memang budak ini sehebat itu, buktikan di sini. Suruh dia melakukan sesuatu yang luar biasa, barulah aku percaya. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan licik. Permintaanmu mudah, Tuan Wazir. Budak ini bisa membuat seluruh pasar menunduk hanya dengan satu kata. Apakah engkau ingin melihatnya? Kerumunan bersorak heboh. Ya, tunjukkan. Raja, yang masih menyamar, hampir tidak bisa menahan tawa. Ia tahu Abu Nawas sedang menyiapkan jebakan balik untuk si wazir iri itu. Abu Nawas berdiri di atas peti, lalu berkata lantang, "Hai orang-orang Baghdad, dengarkan aku. Budak ini bukan budak sembarangan. Sebenarnya, ia adalah orang yang paling mulia di antara kita semua. Kalau aku sebutkan siapa dirinya yang sebenarnya, kalian semua pasti akan terdiam dan menunduk hormat." Kerumunan tercengang. "Siapa dia?" teriak mereka. Abu Nawas pura-pura ragu. "Tapi aku tidak bisa sembarangan membongkarnya. Sebab kalau kalian tahu siapa dia, kalian semua akan merasa malu." Kerumunan makin penasaran. "Cepat katakan." Wazir Abdul Karim berseru, "Hah, omong kosong lagi. Katakan siapa dia, Abu Nawas, kalau berani." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, tapi bersiaplah. Budak ini adalah orang yang setiap hari kalian dengar namanya. Orang yang doanya kalian panjatkan setiap Jumat di mimbar. Orang yang perintahnya kalian ikuti, dia adalah Amirul Mukminin sendiri, Khalifah Harun al-Rashid." Seketika pasar menjadi gempar. Orang-orang menutup mulut, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka menoleh ke budak lusuh yang berdiri di samping Abu Nawas. Raja tersenyum, lalu perlahan membuka ikatan tali di tangannya. Ia menegakkan badan, dan dalam sekejap wibawanya terpancar meski tanpa mahkota. "Benar," katanya dengan suara lantang, "akulah Harun al-Rashid, khalifah kalian." Semua orang langsung jatuh bersujud. Pasar yang tadi riuh berubah menjadi sunyi. Hanya suara detak jantung orang-orang yang terdengar di telinga mereka sendiri. Wazir Abdul Karim pucat pasi. Ia berlutut gemetar. "Ampunilah aku, wahai Amirul Mukminin. Hamba tidak tahu bahwa engkau yang berdiri di hadapan kami tadi." Raja menatapnya dengan dingin. "Kalau bukan karena Abu Nawas, mungkin kau sudah mempermalukanku di depan rakyat. Tapi lihatlah, justru kaulah yang dipermalukan." Kerumunan menahan tawa, meski takut. Mereka sadar, pejabat yang tadi congkak kini menjadi bahan ejekan di depan khalifah. Tiba-tiba raja tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seluruh pasar. "Hahaha, Abu Nawas, engkau memang tak ada tandingannya. Kau berani menjual rajamu sendiri di depan rakyatnya, bahkan hampir berhasil melelangku kepada orang gila. Sungguh, kau membuatku puas hari ini." Kerumunan ikut tertawa lega. Suasana pasar yang semula tegang kembali hidup dengan tawa dan sorakan. Setelah semua tenang, raja berkata, "Wahai Abu Nawas, katakanlah apa maksud dari semua sandiwara ini." Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai Amirul Mukminin, maksudku sederhana, harga seseorang tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh bagaimana orang lain memandangnya. Bahkan seorang khalifah pun, jika berdiri sebagai budak di pasar, bisa dianggap hanya seharga 1 dirham oleh orang gila. Karena itu, janganlah kita sombong dengan kedudukan, sebab kedudukan hanyalah pinjaman." Raja mengangguk dalam-dalam. Wajahnya yang tadi murung kini berseri-seri. "Benar, Abu Nawas. Engkau bukan hanya membuatku tertawa, tapi juga membuatku merenung.
Aku akan ingat pelajaran ini. Raja lalu memanggil bendahara. Berikan kepada Abu Nawas 1000 dinar emas, seekor kuda terbaik, dan sebidang tanah di pinggir Baghdad. Itu hadiah karena ia berhasil menjualku tanpa benar-benar menjual. Abu Nawas tersenyum lebar. Terima kasih, wahai Amirul Mukminin. Tapi hadiah terbesar bagiku adalah melihat engkau tertawa bahagia. Kerumunan bersorak kagum. Nama Abu Nawas semakin harum di kalangan rakyat. Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas menjual raja menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menertawakan kejenakaannya, tapi sekaligus merenungkan maknanya. Abu Nawas bukan hanya pelawak istana. Ia adalah cermin yang memantulkan kenyataan bahwa kekuasaan, jabatan, dan harta hanyalah penilaian dari manusia. Nilai sejati seorang pemimpin ada pada kebijaksanaan dan kerendahan hatinya. Dan bagi rakyat, kisah itu menjadi pengingat bahwa bahkan seorang raja pun bisa menjadi bahan dagangan, setidaknya jika berada di tangan Abu Nawas. Alhamdulillah, sahabat Arah Pulang Channel, itulah kisah inspirasi yang bisa kita dengarkan bersama pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, menjadi pengingat dalam perjalanan hidup, serta menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jangan lupa untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua digolongkan sebagai umat yang mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir. Bagi sahabat yang belum, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan doa terbaik di kolom komentar. Insya Allah doa yang tulus akan diijabah oleh Allah. Dan semoga segala hajat sahabat segera terwujud. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mari kita doakan bersama. Semoga Allah berikan kesembuhan, angkat segala penyakitnya, dan limpahkan kesehatan agar bisa beribadah dan beraktivitas kembali. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi teman dalam aktivitas sehari-hari, juga pengantar tidur yang menenangkan jiwa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.